segmen yang sangat mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kabut Hitam Alas kabut hitam dalam segmen obrolan horor. Kali ini kita akan membawakan suatu cerita dari sahabat kita di media sosial, Mas ya. Yang udah beberapa kali kita mengambil cerita dia. Wah, Masnya baik banget. narasumber apa iki sing Di Twitter. Baik banget, Mas ya. Sumpah. member kita. Yo, jongkon ngono to. Iya. Nek dhek gak ngakoni piye? Sing penting wis dicantumkan lah wis. Iya. Nanti kalau udah ada ads yang banyak nanti ditransfer kok, Mas. Insya Allah, Mas. Nek ra dikirimi kene ya ra ditransfer. Muga-muga lali. Oke. Hari ini kita akan membawakan suatu cerita, ya kan, kisah tamu larut malam. Apa sesungguhnya yang kamu mau dariku? Cerita ini dari sahabat kita di media sosial tadi, yaitu Mas Wah, dengan user Twitternya yaitu Wahyu Arian TN_. Ya kan? Seperti apakah cerita dari Mas Wahyu? Tamunya itu siapa sih kok datangnya larut malam? Apakah cuma minta kopi? Penasaran ya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, baru langsung aja kita nyalakan opornya. Ini merupakan kisah pribadi yang terjadi suatu minggu yang lalu, terhitung sejak cerita ini ditulis. Ditulis oleh Mas Wahyu. Ya. Aku yang tinggal di sebuah desa di seberang kota yang ada di Jawa Tengah memiliki rumah yang masih lekat dengan nuansa tradisional Jawanya. Rumah dengan bentuk joglo dan ada 2 tajuk di dalamnya. Masing-masing terbagi di rumah depan 1 dan 4 soko atau tiang jati yang menyangga, dan di rumah belakang 1 dengan 4 soko juga yang menyangganya. Di sini aku tinggal dengan kedua orang tuaku, 2 adikku, dan 1 kakekku yang sudah cukup sepuh atau tua. Dalam cerita ini, kakekku sedang dibawa oleh salah satu anak-anak yang ada di kota untuk tinggal di sana sampai beberapa hari ke depan. Selain bernuansa tradisional turunannya, rumahku berdiri juga tak jauh dari hutan bambu yang terletak di belakang rumah. Jadi hampir setiap malam suara gesekan bambu itu terdengar jelas hingga dalam rumah. Selain itu di belakang rumah gesekan efek. Selain itu di belakang rumah juga ada ladang keluarga yang biasa dipakai untuk bercocok tanam. Dan tepat di depan rumah berdiri rumah milik saudara yang digunakan sebagai usaha pengrajin kayu dan perlengkapan kematian seperti peti mati, patok, kijing, dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang hidup di antara ini mampu membuatnya menggidik ngeri. Tapi bagiku dan keluargaku sudah menjadi hal yang biasa di sini. Yaitu gambaran rumah. Langsung masuk ke dalam cerita. Seperti malam-malam biasanya. Waktu malam banyak aku habiskan untuk bercengkrama dengan keluarga di ruang tengah yang letaknya tepat di samping kamarku. Semakin larut malam, satu persatu dari bapak, ibu, dan kedua adikku mulai masuk ke kamarnya masing-masing untuk istirahat. Sama halnya denganku yang malam hari ini, pukul 22 masuk ke dalam kamar. Ku matikan lampu ruang tamu dan ruang tengah hingga menyisakan lampu kecil 5 watt yang masih menyala. Seperti pemuda-pemuda kebanyakan,
Merebahkan diri di atas ranjang bukan berarti tidur. Masih banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelum aku benar-benar tidur. Memainkan HP atau overthinking ria memikirkan masa lalu dan masa depan sudah menjadi sebuah hal yang melekat bagi orang, termasuk aku. Entah sudah berapa jauh aku menjelajah ke dalam pikiranku sendiri, hingga jam sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Mataku perlahan semakin berat. Membaca doa, lalu aku tarik selimut hangatku dan memeluk guling kesayanganku. Saat tidur, aku kerap menghadap ke kanan, ke arah pintu. Dan sudah menjadi kebiasaan apabila di kamar, pintu tidak pernah aku tutup rapat-rapat, sehingga menyisakan celah sedikit yang terhalang korden di depannya. Entah kenapa malam hari itu, ayam jago milik tetangga berkokok bersautan satu sama lain. Sempat terbesit dalam pikiranku bahwa ini merupakan tanda kalau sedang ada hal yang gaib berkeliaran pada malam ini. Karena memang ada mitos yang mengatakan demikian. Wis gedang merem, suruhku pada diriku sendiri, batin. Beberapa menit memejamkan mata, hingga berganti-ganti posisi tidur tak membuatku lantas hanyut dalam tidur malamku. Malam yang kukira seperti malam-malam biasanya, ternyata tidak berlaku pada hari ini. Masih terus ditemani suara kokokan ayam yang saling bersautan dari antara rumah tempat pemiliknya. Aku yang masih merebahkan badanku menghadap pintu, melihat sesuatu melintas dari celah pintu. Dari bawah gorden yang menggantung, terlihatlah di mataku kaki putih pucat yang melangkahkan kaki dari rumah depan ke belakang. Bu, Pak, Tun, panggilku di tengah malam, barangkali itu adalah bapak atau ibu atau adikku yang melintas. Tapi sama sekali tidak ada jawaban. Pak, Bu, panggilku lagi. Dan masih sama, tidak ada jawaban. Entah mengapa, bukannya langsung tidur, aku malah bangun dan berusaha melihat siapakah yang ada di luar. Rasa penasaran yang menghantui pikiranku kala itu perlahan kulangkahkan kaki keluar kamar. kubuka pintu lebar-lebar, lalu kusibakkan gorden yang menghalangi pandanganku. Tapi anehnya, aku tidak melihat siapapun di luar. Kulangkahkan kaki menuju depan rumah untuk mengintip di kamar bapak, ibu, dan kedua adikku. Mereka semuanya nyenyak dalam tidur mereka masing-masing. Kulangkahkan kakiku kembali ke kamar sendiri. Saat langkahku sampai di perbatasan rumah, depan dan belakang, sekelebat bayangan hitam melesat dari dalam kamar kakek yang tertutup rapat ke arah pawon dapur rumah. Beres nih ini batinku. Aku masuk lagi ke dalam kamar tidurku, langsung kurebahkan badanku dan kupejamkan kedua mataku. Masih sama, pintu masih terbuka sedikit dan menyisakan celah yang terbuka. Singkat cerita, tidurlah aku dengan posisi menghadap ke kanan, seiring dengan suara kokokan ayam perlahan menghilang. Kalau aku perkirakan saat itu jam 1:30 malam. Masih di posisi yang sama, saat aku tengah larut dalam dunia bawah sadarku. Entah di jam berapa itu, aku merasakan tepukan terus-menerus di atas bahu kananku. Rasa-rasanya ada seseorang yang sedang membangunkanku. Koyoke nembe turu kok dibuka. Batinku dalam hati. Sontak mataku terbuka melihat siapa yang membangunanku.
Sempat mengira itu adalah bapak atau ibu atau adik-adikku laki-laki yang membangunanku. Karena hampir setiap pagi, jika aku belum bangun, mereka lah yang membangunkanku sholat subuh. Tapi anggapanku salah saat itu. Yang ada di depan mataku bukanlah mereka berdua atau salah satu dari keluargaku. Lantas siapa? Perlahan saat ku buka mata dengan nyawa yang yang belum sepenuhnya terisi, yang kulihat dengan kedua mata telanjangku ini adalah sosok bayangan hitam berdiri membungkuk tepat menghadapku dengan posisi seperti orang yang tengah memperhatikan dan menungguku bangun. Kenapa aku bilang bayangan hitam? Karena sama sekali aku tidak melihat apa-apa di wajahnya. Hanya hitam rata seolah memiliki penglihatan karena membungkuk memperhatikanku. Astagfirullah. 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 Ucapku terkejut dengan apa yang kulihat. Ku usap-usap lagi dua mataku agar jelas siapa yang ada di luar kulihat ini. Anehnya saat kembali kulihat lagi, sosok bayangan tersebut sudah menghilang dari hadapanku. Jantung yang tiba-tiba tenang seketika berdetak dengan sangat cepat. Disocok. Detak jantungku jelas kurasa dalam dada. Siapakah itu? Apakah itu Dalbu? Dalbu itu adalah sebutan untuk anak itu. Anak mau. Apa aku ngindur ya? Apa aku ngipi? Tanyaku dalam hati sambil menepuk-nepuk kedua pipiku. Aduh. Karena ku tak mau larut terlalu banyak dalam ketegangan, aku kembali merebahkan diri dan memejamkan mataku lagi untuk membendung rasa tauku di malam itu. Sialnya, baru saja aku merem, ada lagi yang menggangguku istirahat. Rinding ketancok aku ini. Begitu lagu. Terdengar suara sampai di telingaku. Tidak mau memikirkannya begitu dalam, aku terus merem agar terus lekas tidur. Lagi-lagi suara itu seolah-olah sedang memanggil dan memintaku untuk melihatnya. Jantungku terus berdetak, tambah cepat, tak kalah sedang jatuh cinta. Walah. Ditambah dengan sesuatu yang tegak berdiri, tapi bukan keadilan di Indonesia. Tapi bulu kudukku yang berdiri seketika. Aku benci dengan diriku sendiri pada malam itu. Di dalam suasana tegang, aku malah penasaran dengan dari mana sumber suara itu berasal. Ku buka mataku perlahan. Perlahan ku terbuka dan mataku mulai melihat apa yang ada di sekitar kamarku. Ya Tuhan, dia kembali. Anggapanku benar. Memang ada seseorang yang memanggilku. Tapi bukan manusia yang memanggilku. Tapi demit atau jin yang entah aku tidak tahu dari mana asalnya. Seketika itu, aku balik posisi tidurku menjadi membelakanginya dengan tujuan agar mataku tak lagi melihatnya dan dia lekas pergi dari sana. Terampaslah. Bukannya pergi, dia masih terus memanggilku.
Ditambah sekali mengetuk lembut pintu kamarku. Aku merapikan semua doa-doa dan berharap agar dia tak masuk ke dalam menghampiriku. Ini terjadi ku perkirakan hingga 5 menit. Jika ada yang berpikiran, cuma 5 menit? Mending kalian coba sendiri. Bagaimana panjangnya waktu itu tatkala terjebak di suasana mencekam dan perasaan yang sedang dirunduk takut. 5 menit itu adalah waktu yang sangat lama kala itu. Jadi setelah semua aku pastikan normal, lekas-lekas aku memaksa agar mataku tertidur. Hingga tanpa terasa aku tidur dengan sendirinya. Singkat cerita, aku kembali bangun saat mengira jam sudah pukul 4 subuh, dan karena juga aku mendengar suara berisik di luar kamar. Saat itu aku yakin kalau itu adalah waktu sholat subuh, dan menganggap suara yang kudengar adalah suara berasal dari bapak, ibu, dan adik-adikku yang bangun. Kusibakkan selimut hangatku dan beranjak dari kasur nyamanku. Kulangkahkan kaki keluar kamar dan lampu ruang tengah sudah menyala. Untunglah, iki mesti bapak sholat, pikirku. Aku lantas melangkahkan kakiku ke kamar mandi yang letaknya di samping rumah. Jadi, kalau mau ke kamar mandi perlu keluar rumah. Sebenarnya tidak keluar rumah juga, bisa tapi lewatnya pawon. Tapi namanya pawon atau dapur desa mesti luas dan alasnya masih tanah. Jadi aku malas kalau lewat dari sana. Jadi aku memilih lewat depan dan keluar rumah. Saat sampai di luar dan wudhu, terbesit di pikiranku. Kok gak ada suara masjid atau suara wong-wong ya? Kan biasanya ono. Pikirku dalam hati. Karena di sehari-hari tatkala aku dan keluarga bangun subuh, pasti berbarengan dengan suara masjid, atau kalau sudah tidak ada suara masjid, pasti ada suara warga desa yang mulai aktivitas di subuh pagi hari. Biasanya para pedagang pasar, karena letak rumahku tak jauh dari pasar desa. Aku bingung dengan keadaan ini. Bingung banget. Setelah wudhu, aku kembali masuk ke dalam rumah. Hati yang tenang tiba-tiba kembali tegang saat mengetahui keadaan ruang tengah yang kembali gelap. Dan saat aku melihat jam, ternyata masih pukul 3 dini hari. Aku menelan lidah saat mengetahui bahwa saat itu adalah pukul 3 pagi. Buru-buru aku kembali ke kamar dan memilih tahajud kala itu karena masih jam 3 pagi. Lampu ruang tengah kamarku kunyalakan agar tidak ada hal-hal ganjil datang lagi. Setelahnya aku memilih menjaga mataku dan bersikir menunggu waktu subuh tiba hingga satu persatu keluargaku bangun. Rasa syukur hadir dalam hati tatkala keadaan sudah normal. Dari kejadian semalam yang tersisa hanyalah rasa penasaran tentang siapa dan dari mana asal makhluk yang semalam mendatangiku. Dan 2 dan 3 hari setelah makhluk tersebut kembali lagi dan menunjukkan kalau dirinya kembali hadir malam hari itu. Entah dengan melayang tiba-tiba di tajuk rumah belakang atau membunyikan benda-benda yang berada tak jauh dari kamarku. Kejadian itu berulang hingga malam Jumat kemarin. Sampai sekarang, aku belum mengetahui sebenarnya apa yang diinginkannya. Dan semoga saja di malam-malam berikutnya aku bisa nyaman selalu dengan tidurku tanpa gangguan darinya. Ya, itulah kisah dari Mas Wahyu. Itu ya. Ya. Pengalaman pribadi. Gak ngerti mas. True story dari Mas Wahyu. Iya.
Jawa Tengah. Oh, Kalem. Jawa Tengah kalem. Coba ada nih kowe. aku ya kaon. Ya, jadi kalau setahu aku masih ya masalah perkokok ayam perkokok. Yoi. Itu kalau jam-jam malam memang dia udah alarmnya dia dalam piye ya cara anu no, kehewaniannya itu ada. Biasanya jam 12 malam, jam 2, Kehewanan. jam 4 itu ada biasanya. Soalnya kan kalau nggak jam 2 itu jam 1, jam 1, jam 3. Itu tuh Ngiler. nek jarine wali mbiyen, wis critane wong ya aku. Jarine kuwi fungsine iki nggo nggugah wong ben tahajud. Tangi nek wong ayam berkokok. Ayam. Kalau mitos yang di mungkin sebelumnya itu ada mitos yang masih berlanjut sampai sekarang itu kayak kalau ayam berkokok itu tandanya ada makhluk datang. Tapi emang positif aja. Baik, persepsi orang kan beda-beda. Sing nyatakan itu ini gitu tinggal positif aja wis. Iya kan kayak tekek nek dihitung pitu itu kan suaranya Ketek. Positif. Iya. Tapi positif. Gak negatif. Mesti tes nih ya. Yes lah. Ya seperti itulah cerita dari Mas Wahyu. Buat teman-teman nobar yang punya cerita pengalaman pribadi seperti Mas Wahyu, entah itu pengalaman saat kalian kemana, di mana, dengan siapa, bisa disertai kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah, atau bisa mampir di sosial media @obarobor di Instagram dan Twitter, atau bisa langsung ke sini bisa menceritakan langsung pengalaman pribadi, pengalaman yang mistis, sepenting mistis dewasa Nang segmen ceritain. Oke. Segmennya apa sih deh? Segmen Hotel Podcast. Gatel. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Mas Wahyu yang sudah mengizinkan ceritanya dibawakan oleh kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap atau salah menceritakan kisahnya. Kami mohon maaf. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga menemani malam-malam kalian. Ya kan? Malam-malam yang sangat larut dalam Mas. Judulnya lu larut, tamu larut. Oke. Lemah terus Gusti Allah sing balas, lemah garing Gusti Allah sing paring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Obrolan. Oi.